Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ustazah Sarah. Nah, hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial dan kita sudah ada di pertemuan 5. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Insyaallah teman-teman selalu baik ya dan sehat, amin. Nah, untuk prosedur pembelajarannya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kepahaman. Amin. Oke, selanjutnya untuk proses pembelajarannya kita tadi sudah berdoa, lalu fokus dan pastikan menyimak informasi, bekerja secara mandiri, bekerja tuntas, bersyukur dengan mengucap hamdalah. Oke, mari belajar. Kita baru di tema 7, subtema 2. Kemarin masih tema 7 namun subtema 1. Nah, tentang indahnya keragaman di negeriku, subtemanya tentang indahnya keragaman budaya di negeriku. Oke, selanjutnya lagu tema 7 subtema 2 kita nyanyikan terlebih dahulu ya. Lagu tema 7 subtema 2 nadanya nada lagu pada hari Minggu, judulnya keberagaman budaya. Hitungan ketiga kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Keberagaman budaya di Indonesia, ada bahasa, agama dan juga pakaian, rumah adat dan juga tarian tradisional. Meski berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Hey, la 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 la. Ragam budaya bangsa. Oke, maaf apabila ada kesalahan untuk menyanyinya, agak sulit ya teman-teman. Nah, lalu selanjutnya tentang materi TFP, Quran Surat Ar-Rum ayat 22 yang artinya dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu bangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Keragaman adalah suatu kondisi pada kehidupan masyarakat yang bermacam-macam. Keragaman yang di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa. Keragaman di Indonesia terdiri dari ekonomi, sosial, suku bangsa, ras, agama, budaya, dan gender atau jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Nah, lalu suku bangsa adalah satu golongan manusia yang anggotanya mengidentifikasi dirinya dengan sesamanya. Identitas suku ditandai oleh pengakuan dari orang lain akan ciri khas kelompok tersebut seperti kesamaan budaya, bahasa, agama, perilaku, dan ciri-ciri biologis. Indonesia terdiri dari 34 provinsi yang di dalamnya terdapat lebih dari 300 suku bangsa seperti yang dibahas PPKN kemarin ya. Lalu contoh keragaman suku di Indonesia yaitu suku Minang dari Sumatera Barat, suku Manggarai dari NTT, dan suku Baduy dari Banten. Budaya diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Nah, lalu tarian adat suku Minangkabau salah satu contoh dari tarian adat yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu suku Minangkabau atau dari Padang, yaitu tari piring, tari payung, dan tari pasambahan. Nah, tari piring atau tari piryang dalam bahasa Minangkabau adalah tarian yang melibatkan atraksi piring. Para penari mengayunkan piring mengikuti gerakan-gerakan cepat yang teratur tanpa terlepas dari genggaman tangan. Tari payung adalah tarian yang melambangkan kasih sayang. Oke, selanjutnya tarian ini dilakukan dengan menggunakan payung sebagai instrumen pelengkap. Tarian yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat ini biasanya dilakukan oleh 3-4 orang penari yang dilakukan secara berpasangan antara pria dan wanita.
Tari Pasambahan adalah salah satu seni tari tradisional Minangkabau. Tarian ini ditampilkan dalam acara penyambutan tamu. Contoh makanan khas daerah Minangkabau adalah dendeng dan rendang. Lalu suku Baduy merupakan kelompok masyarakat adat suku Banten di wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Orang suku Baduy dikenal dengan orang Kanekes. Populasi mereka sekitar 26.000 orang. Suku Baduy merupakan salah satu suku yang mengisolasi diri mereka dari dunia luar. Masyarakat Kanekes dibagi menjadi dua, yaitu Kanekes luar dan Kanekes dalam. Masyarakat Kanekes dalam masih sangat memegang tradisi termasuk tidak menggunakan alat-alat elektronik. Nah, lalu ke pembahasan materi pembelajaran tentang keragaman suku bangsa. Nah, keberagaman rumah adat. Rumah adat merupakan rumah khas suatu daerah yang menjadi tempat tinggal masyarakat di daerah tersebut. Nah, rumah adat suatu daerah disesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Nah, bentuk rumah adat menunjukkan ciri khas kehidupan masyarakat di daerah tersebut, entah itu di dataran tinggi atau dataran rendah, atau mungkin di lembah. Nah, sesuai dengan wilayahnya. Nah, contohnya rumah adat Kalimantan. Nah, di sini contoh rumah adat masyarakat di Pulau Kalimantan itu berbentuk panggung. Untuk apa? Menghindari hewan buas dan banjir. Nah, di Kalimantan itu khawatir dengan banjir ya teman-teman, dan banyak rawa-rawa di sana. Sehingga rumahnya bentuknya panggung, dan di sana juga banyak binatang buas. Nah, seperti ular, babi hutan dan lain-lain. Nah, hal ini sesuai dengan tempat tinggal mereka yang berada di sekitar hutan dan dekat dengan sungai. Nah, rawa ya teman-teman. Nah, lalu rumah adat Papua. Berbeda dengan rumah adat Honai di daerah Papua yang berada di atas gunung, Honai tidak memiliki jendela agar udara dingin di luar tidak masuk ke dalam rumah. Nah, seperti ini teman-teman, agar tetap hangat. Nah, atapnya seperti ini, terbuat dari jerami ya teman-teman. Oke, selanjutnya rumah adat Sulawesi Selatan. Selain itu ada rumah tongkonan. Nah, namanya rumah tongkonan. Rumah ini semuanya menghadap ke utara karena masyarakat Toraja mempercayai bahwa para leluhur berasal dari utara dan akan berkumpul di utara. Oke, selanjutnya rumah adat Nias Sumatera Utara. Berbeda lagi dengan rumah Omo Sebuah atau rumah besar Nias Sumatera Utara. Omo adalah sebuah rumah tradisional yang dibangun dengan tiang-tiang yang tinggi dan besar untuk melindungi dirinya dari serangan suku lain. Selain itu, Omo Sebuah juga didesain tahan terhadap guncangan gempa bumi. Nah, Indonesia kan termasuk negara lingkar api ya. Nah, jadinya akan terjadi gempa yang lumayan sering dan tsunami. Oke. Lalu rumah adat Padang atau Minangkabau. Rumah adat Minangkabau dikenal dengan rumah gadang. Suku Manggarai adalah sebuah suku bangsa yang mendiami bagian barat Pulau Flores di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rumah adat suku Manggarai disebut Mbaruniang. Rumah adat Manggarai adalah sebuah bangunan kayu bertingkat 5, dibungkus dengan atap terbuat dari dedaunan yang menyerupai kerucut. Oke. Di sini ada nama-nama daftar rumah adat di Indonesia. Contohnya ada Aceh, Rumah Krong Bade, Sumatera Utara, Rumah Bolon, Sumatera Barat, Rumah Gadang, Sumatera Selatan, Rumah Limas, Lampung, Rumah Panggung, Jakarta, Rumah Kebaya, Jawa Barat, Rumah Kesepuhan, Jawa Tengah, Rumah Joglo, Kalimantan Barat, Rumah Panjang, dan Papua, Rumah Honai. Seperti tadi yang disebutkan. Oke, selanjutnya keberagaman pakaian adat. Keragaman budaya terdiri dari pakaian adat, kesenian adat, rumah adat, dan makanan khas suatu daerah. Pakaian adat termasuk salah satu kekayaan budaya. Penduduk daerah biasanya mengenakan pakaian adat dalam peringatan peristiwa atau acara tertentu, misalnya pernikahan. Nah, lalu selanjutnya, pakaian adat merupakan pakaian khas suatu daerah yang dikenakan saat perayaan atau upacara adat. Masyarakat yang tinggal di daerah dingin pakaiannya cenderung tebal, namun masyarakat yang tinggal di daerah panas pakaiannya cenderung tipis.
dan menyerap keringat. Setelan baju dan celana pakaian adat umumnya terdiri atas penutup kepala, perhiasan atau senjata tradisional. Model pakaian, warna pakaian dan hiasannya berbeda-beda antara daerah yang satu dengan yang lain. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa. Keragaman suku bangsa dapat kita temui di lingkungan keluarga, sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Perbedaan suku bangsa tidak menjadikan bangsa Indonesia terpecah belah. Hal ini sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Oleh karena itu, kita harus mengembangkan sikap menghargai dan menghormati suku bangsa serta kebudayaannya untuk menjaga persatuan bangsa. Contohnya, pakaian adat dikenakan saat acara pernikahan atau tradisi adat daerah setempat. Lalu perbedaan kondisi geografis wilayah Indonesia mendorong berkembangnya pakaian adat. Pakaian adat dikelompokkan sesuai kedudukan atau status pemakaiannya dalam masyarakat. Contohnya pakaian raja, kepala suku, atau bangsawan berbeda dengan pakaian adat rakyat biasa. Pakaian adat bagi wanita Minang sering disebut limpapeh rumah nan gadang. Pakaian adat limpapeh rumah nan gadang ini terdiri atas beberapa bagian, yaitu bagian paling atas adalah penutup kepala berbentuk runcing atau gonjong, menyerupai bentuk atap rumah Minangkabau. Penutup kepala ini disebut tingkuluak, namun para pengantin biasanya memakai hiasan yang disebut suntiang. Selanjutnya adalah baju adat yang disebut baju batu bae. Baju ini penuh dengan hiasan benang emas yang melambangkan kekayaan alam Minangkabau. Corak hiasan benang emas beragam. Pada pinggir baju ada batas yang diberi benang emas dan disebut minsye. Baju bagian bawah berupa kain atau sarung yang disebut lambak. Lalu kain sarung dapat berupa kain tenun atau kain songket. Wanita Minang juga mengenakan selendang yang disebut salempang. Pakaian adat ini juga dilengkapi dengan perhiasan. Perhiasan yang dikenakan berupa gelang dan kalung. Gelang biasa disebut galang, kalung biasa disebut dukuah. Salah satu kesenian adat yaitu tarian adat. Nah, jika kita memiliki teman atau saudara yang memiliki suku yang berbeda, atau misalnya teman di sekolah yang berbeda, nah kita harus pertama mengakui suku bangsa kedua orang tua. Nah, misalnya orang tua kita berbeda dengan kita, misalnya kita lahir di Karawang, orang tua lahir ada yang di Jawa Tengah atau Jawa Barat. Nah, jadi kita pertama yang dilakukan sikapnya yaitu satu, mengakui suku bangsa kedua orang tua, menghargai suku bangsa lain dengan tidak merendahkan atau menghina, tidak membeda-bedakan asal suku bangsa dalam berteman, lalu menyapa tetangga yang berbeda suku bangsa saat bertemu di jalan, membantu tetangga yang sedang mengalami kesulitan tanpa membedakan suku bangsanya. Oke, kesimpulannya, Indonesia memiliki beragam rumah adat dan suku adat yang berbeda-beda. Dengan keberagaman tersebut, kita harus bisa saling menghargai seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Suku adat dan rumah adat yang ada di Indonesia memiliki keunikan masing-masing, sehingga perlu adanya sikap toleransi dan saling membantu antar sesama. Nah, untuk contoh baju Minang, nah contohnya di sini teman-teman. Ini Papua, Riau, Kepulauan Riau. Nah, lalu ini Sumatera Barat seperti ini ya teman-teman. Oke, untuk proyeknya, nah di sini teman-teman membuat mind map atau peta pikiran di lembar HVS. Nah, seperti ini. Nanti teman-teman di tengah-tengahnya ditulis seperti ini, keunikan rumah adat yang disesuaikan dengan wilayahnya dan pakaian adatnya. Lalu nah, di sini ada rumah adat, keunikan pakaian adat. Nah, rumah adatnya apa? Keunikan dari rumah adat tersebut apa? Disebutkan misalnya atapnya berbentuk apa, lalu biasanya di wilayah apa, lalu pakaian adatnya pakaian adat apa. Misal tadi Minangkabau ya, teman-teman. Nah, teman-teman boleh isi 4 atau lebih dari 4 ya, teman-teman, tapi maksimal 4 saja. Oke, selanjutnya untuk proyek kedua, teman-teman, sikap yang harus dimiliki ketika ada keluarga atau teman yang berbeda suku. Nah, yang harus dilakukan yaitu pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, seperti yang disebutkan sebelumnya, teman-teman. Oke, selanjutnya tetap semangat teman-teman. Semoga Allah mempermudah pekerjaan teman-teman. Pastikan teman-teman dapat menuntaskan proyek dengan tepat waktu ya. Amin. Selalu semangat ya teman-teman. Oke, kita sudahi dengan membaca hamdalah bersama-sama. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sesudah belajar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf apabila ada kesalahan ya teman-teman.